Maka saat di mana Ramadan ini telah datang, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Nih saya dari kemarin ngelihat jalan tuh kalau sore, ya Allah berasa banget bulan Ramadannya. Jangan sampai dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang berpuasa pagi, siang, puasa tapi nggak terima pahalanya, nggak nyambung pahalanya. Maka dari mulai ini hari niatin, ya Allah sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Ya Allah tetapkan iman kami dalam keadaan selalu taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah izinkan hati kami bergembira untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tahu nggak? Ramadan kalau udah mau datang, kalau boleh dibilang, itu surga semuanya berhias, dandan. Termasuk surga yang dinamakan Ar-Rayyan. Diciptain untuk umatnya Nabi yang berpuasa dandan. Kita boleh dandan? Boleh, sunnah. Biasanya kalau di Jakarta, mau datang bulan Ramadan, itu udah mulai tuh. Ngecat, ngebersihin, cabutin hordeng, mulai cuci, masuk Ramadan dirapihin semuanya. Kenapa? Itu sunnah. Berhias untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu sunnah. Hias yang kita lihat sama hias yang ada di dalam hati tentunya beda. Bagaimana caranya untuk menghias yang ada di dalam hati? Jangan pernah lepas Al-Quran. Maaf. Kadang Al-Quran itu dipakainya kita buka cuman datang bulan suci Ramadan. Itu juga minggu pertama. Betul apa enggak? Kita mah fair-fairan aja ya. Kita nggak usah pakai bohong-bohong dah. Kalau udah datang bulan Ramadan, masuk hari pertama, giat 1 juz. Juz mangga. Buka puasa, mangga dulu dong. Yang kedua, masuk lagi minggu kedua, tuh mulai tuh berkurang tuh. 1 ain. Minggu ketiga 1 ayat. Tuh buru-buru. Kenapa? Ada yang beli cendol. Betul nggak? Minggu keempat udah mulai nggak sempet. Kenapa? Diskon mall takut habis. Padahal ujian terbesar bagi umat Islam saat datangnya bulan suci Ramadan, hawa nafsu. Allah kasih kelebihan kita manusia ada 3 tingkatan. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, akal. Yang ketiga adalah iman. Hawa nafsu dan akal ini terikat dan wajib diikat oleh iman. Akal dan hawa nafsu ini sering berkolaborasi. Paham ya? Akal dan hawa nafsu ini sering berkolaborasi. Sering saling satu sama lainnya ngedukung. Iman bagian yang nahan. Jangan dong kalau yang nggak baik. Kalau yang baik silahkan. Hawa nafsu untuk kebaikan ini dianjurkan. Kenapa? Sholat yang tadinya tahajud 2 rakaat nambah jadi 8. Yang biasanya sholat taubat cuma 2 nambah jadi 10. Kenapa? Khawatir. Allahumma 2 rakaat 1 juga nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa Nabi SAW mengatakan, jika kalian berdosa maka cepat bertaubat kepada Allah. Dan jika kalian terus lagi kembali ke dalam kemaksiatan, maka kembali lagi bertaubat kepada Allah. Sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Maka ini bulan Rajab, Sya'ban ini dipakai untuk memanfaatin. Para sahabat Nabi SAW saat dimana ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, itu boleh dibuka tuh, ya. Ini kan kita jarang buka Quran nih. Buka tuh ayat 187 surat Al-Baqarah. Itu tentang sahur dan boleh makan setelah maghrib. Sebelumnya ayat belum turun, itu puasa dari mulai Isya sampai ketemu maghrib. Kita dari mulai subuh sampai maghrib tiap hari tidur. Tidur 6:30, bangun 5:30 sore. Insya Allah puasa setahun kita kuat. Puasanya cuma 25 menit. Bib, kan tidurnya orang puasa ibadah. Iya benar, ibadah bagi yang ngajiin. Lagi tidur panjang, ngajiin. Itu ibadah tuh. Biar dia bangun.
Biar dia sadar. Bukan berarti tidur tiap hari. Orang yang bagaimana yang beribadah, yang tiap harinya dilakuin di dalam ibadah kepada Allah, ada istirahatnya sejenak, dia istirahat. Dia tidur, itu termasuk ibadah. Orang yang kerja, orang yang di kantor, begitu datang zuhur, biasanya masuk ke rumah makan, dia pakai untuk baca Quran. Walaupun 2 atau 3 ayat, dia lelah, dia istirahat. Itu dihitung ibadah di hadapan Allah. Bukan berarti dari setengah 7 sampai setengah 6 sore. Dan ini khawatir Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan betul-betul kepada kita. Banyak umatku, orang yang berpuasa, yang dia pakai bukan nyari pahala, cuman nahan lapar sama haus, tapi nggak dapat apa-apa. Kapan ini terjadi? Biasanya injury time. Dari mulai subuh sampai mau ketemu maghrib, itu detik-detik hilang pahala kita. Makanya Nabi SAW ngajarin kita kalau mulai dari asar ketemu maghrib, diem aja, udah diem. Ambil Quran, ngaji, baca deh tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Ini diajarin. Maka ini pelajaran ini dari siapa? Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Kenapa? Bib, kenapa sih kok riwayat paling banyak dari Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah hidupnya lama sama Nabi. Paling lama, istri yang paling lama bersama Nabi, Siti Aisyah. Makanya rujukan hadis, sirah nabawiyah lebih banyak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saat aku berpuasa, apa anjuran doa kepada Allah saat kami berpuasa?" Jawaban Rasulullah, "Mbak bikin kaget aja. Begitu nengok kaget. Kue nggak ada kue. Oh, minumnya pakai tisu. Maafin ya Mbak Luki. Habib Rifki emang lemes Mbak. Makanya nih yang ceramah gila, yang datang kayaknya gila juga." Habis bagaimana kalau kitanya kalau nggak ada bercandanya, kadang ilmu suka nggak nyampe. Betul nggak? Ya karena gila. Yang namanya manusia, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha minta tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling baik saat aku datang bulan Ramadan dan aku berdoanya seperti apa?" Itu Nabi ngajar itu, "Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau waktu itu karena sendiri, wa'fu anni. Kalau rame-rame, wa'fu anna. Kalau mau ngedoain semua, pakai wa'fu anna. Kan gitu. Tapi kalau doa buat diri sendiri, boleh wa'fu anni. Itu termasuk orang yang paling pelit. Doa buat diri sendiri. Sedangkan Nabi ngajarin siapa? Doa untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Di waktu saat dimana sahur itu belum ada, Bib. Ada nggak peristiwa sahabat Nabi? Ada, namanya Qasim. Sayyidina Qasim, orang yang giat bekerja. Puasanya aja tetap kerja. Puasanya tetap kerja. Begitu dia sampai maghrib, sampai di rumah, tanya sama istrinya, "Wahai istriku, ada nggak yang bisa dimakan?" "Demi Allah, nggak ada makanan." Habis sholat isya, beliau tidur. Silak, yang istri ini nyari makan keluar. Dapat makanan, balik lagi. Begitu lihat, suaminya tidur. Nggak enak mau ngebanguninnya. Biarin deh istirahat. Sampai ketemu puasa kedua hari, beliau sedang bekerja, pingsan. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ini karena pingsannya beliau, karena pingsannya Sayyidina Qasim, maka saat itu Allah turunkan tuh ayat 187, surat Al-Baqarah, kita diperbolehin sahur, buka puasa dari mulai isya sampai ketemu sahur tuh boleh makan tuh. Tapi Nabi mengatakan, jangan kebanyakan makan. Kita nggak pakai diajarin. Makan paling sering. Ibadah paling males.
Injury time Ramadan, asar ketemu maghrib. Ini hati-hati. Syaitan betul di kerangkeng. Iblis di kerangkeng. Yang nggak di kerangkeng apa? Hah? Hawa nafsunya kita. Makanya kalau udah asar jangan pakai keluarin motor. Boncengan sama yang bukan mahram. Kadang manusia model kayak kita bukan lagi bikin keder orang tua, bikin keder malaikat sering. Datang ke majlis, tapi datang bukan sama yang mahram. Begitu di jalan, naudzubillah bin dzalik, kecelakaan. Dua-duanya mati. Malaikat Ridwan datang. Assalamualaikum ya ahlil jannah. Malaikat Malik bilang, tar dulu Wan. Dari mana jannahnya? Lah ini kan dia mau lagi puasa. Ini lagi nunggu maghrib, lagi di jalan. Hidupnya lagi puasa. Tar dulu. Dia ini jalannya sama yang bukan mahram. Malaikat dibikin berantem gara-gara kita. Coba kita bisa kebayang. Ayo gunain akal kita. Hawa nafsu kita. Ini yang dilepaskan. Saat asar ketemu maghrib. Ini hawa nafsu mulai nih. Ketemu bihun, beli. Ketemu sop buah, beli. Ketemu gorengan, beli. Apa lagi? Kolak, beli. Biji salak yang 11 bulan dibuang-buang. Begitu datang bulan Ramadan, biji salak dicari, ditelan pula. Kenapa? Ini yang membuat pikiran, hawa nafsunya tinggi, akal ngikut. Kenapa? Iman diam. Mau ngomong apa? Orang wajib buka puasa kan harus. Saat terbenamnya matahari, saat datangnya azan maghrib, maka bergegaslah, berbukalah dengan yang manis. Bukan berarti kolak, sop, buah. Itu akhirnya kencing manis. Nabi yang dimaksud apa? Gula. Yang maksudnya itu bukan gula. Kurma. Kurma 7. 1, 3, 5, 7. Kalau 7 berarti lapar banget nih orang. Yang disunahin 3. Ya, 1 boleh? Boleh. Habis itu minum air putih. Makanan lainnya kemakan nggak tuh? Hilang udah. Ketemu sahur, akhirnya masuk tong sampah. Ini dikatakan mubazir, nggak boleh. Makanya makan secukupnya. Yang halal aja kita nggak boleh terlalu kenyang. Apalagi masuk yang haram. Lalu Bib, apa sih manfaat puasa di bulan Ramadan? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini luar biasa. Beliau ini puasanya bukan main. Puasanya tekun dengan diisi dengan ibadah kepada Allah, sampai beliau dikatakan oleh Nabi Abdullah bin Abbas masuk ke dalam surga karena puasanya. Nah ini yang bahayanya kita nih, puasa tinggal puasa, kelakuan nggak baik tetap dijalanin. Ini yang bahaya. Bib, amalan apa yang biasa kita harus lakukan di bulan suci Ramadan? Perhatikan tetangga-tetangga kita. Makanya kita diajarin tuh sama orang tua kita dari dulu banget. Kalau mau masak yang agak banyakan. Bikin sop 5 panci. Ini benar sedekah. Bagiin tuh. Kalau Betawi bilang tuker mangkok. Betul ya? Tukeran mangkok. Yang ini isi kacang hijau. Yang ini isi bubur ayam. Buka puasa bubur ayam, sakit kali orangnya ya. Biasanya tukeran mangkok. Pulangnya nggak pernah nggak keisi, pasti keisi. Ada tukerannya. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak ingat silaturahmi yang baik. Bib, saya sama tetangga kayaknya bawaannya gedegan aja. Emang udah sifat manusia. Sifat manusia begitu. Tetangga senang, kita nggak bakal senang. Tetangga beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor baru, kita yang kejang-kejang. Tuh kita manusia tuh modelnya begitu tuh. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu di salah satu kitabnya, saya lupa nama kitabnya. Beliau pernah mengatakan ada seandainya orang dikasih umur 1000 tahun. Dari mulai balik sampai akhir umur dia ibadah terus. Nggak pernah ngelakuin dosa. Sampai seandainya Allah kirimkan malaikat pencatat penghuni surga.
Pencatat bukunya itu, buku penghuni surga tuh dikasih. Tuh malaikat diturunin. Seandainya kata Imam Ghazali. Sampai ini orang ketemu sama ini malaikat. Dia tanya sama malaikat. Wahai malaikat Allah, ada nggak nama saya di dalam buku ini? Ini malaikat ngomong nggak ada. Buku segitu tebalnya, padahal ini orang ahli ibadah. Ditanya kedua kali, coba diulang. Ada nggak nama saya? 2 kali nggak ada. 3 kali nggak ada. Allah memerintahkan, wahai malaikatku, sampaikan kepadanya bahwasanya urusan dia kepadaku baik, benar, dan dalam ketaatan kepadaku, tapi hubungan dia kepada manusia nggak baik, maka ibadahnya tidak tertulis di hadapanku, kata Allah. Makanya hati-hati kalau kita udah ibadahnya bagus, hubungan sama orang yang baik. Silaturahminya dijaga. Jangan sampai lepas silaturahmi. Kenapa? Karena orang yang mutus silaturahmi ada di dalam doanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jangan dulu turun dari mimbar. Tolong aminkan doa saya. Apa katanya malaikat Jibril? Nabi jawab, iya, baik wahai Jibril. Doanya apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Kita puasa, kita ibadah, tapi nggak baik hubungan sama orang tua, percuma, nggak bakal dicatat oleh Allah di dalam kebaikan. Yang kedua, yang pertama doanya malaikat Jibril diaminin sama Nabi, sama Nabi. Doa yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Mungkin istri nanya nih, Beb, kalau suami yang durhaka bagaimana? Maaf, hadisnya nggak sampai situ. Lah emang bener hadis, cuman doanya begitu. Mau tuntut saya? Nggak bisa. Nabi jawab, amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah dan puasanya seseorang hamba yang memutuskan tali silaturahmi. Tuh hati-hati. Sambung makanya sama orang tua yang baik. Sambung sama tetangga yang baik. Sama teman yang jauh dideketin lagi. Sambung. Kenapa? Agar semua ibadah kita diterima sama Allah. Kita ini bukan Nabi. Kita ini ibadah paling wah. Kalau boleh maaf. Kalau Ricky kalau ceramah kan bawaannya omongannya nyolotan aja ya. Yang namanya kita kan ibadah blow on ya. Susah ibadah khusyuk kagak pernah dapet. Kapan kita pernah sholat khusyuk? Ayo, ada yang pernah sholat khusyuk? Mau di dalam masjid Istiqlal lagi. Insya Allah di dalam Ka'bah. Pernah khusyuk? Susah kita khusyuk. Kecuali lagi masalah. Itu pun sujud yang dipikir masalah. Betul nggak? Ternyata bukan dari zaman kita. Dari zaman dulu udah begitu. Zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada kehilangan duit dirham. Sayyidina Ali ini sebagai khalifah saat itu. Karena kan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya kotaknya ilmu, Ali pintunya ilmu. Datanglah ini sahabat pada Sayyidina Ali. Wahai khalifah, aku lupa naruh dirham. Oh, gampang kata Sayyidina Ali. Apa yang harus saya lakukan? Ambil wudu. Urusan dirham hilang sama wudu apa? Wudu, sahabat. Begitu dia selesai wudu, lalu apa lagi wahai khalifah? Dijawab lagi. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaatnya apa? Terserah. Mau salat hajat ke, mau salat apa, terserah. Salat aja 2 rakaat. Dirham hilang, wudu sama salat. Ini nggak nyambung khalifah katanya. Begitu dia Allahu Akbar, ingat. Itu dirham ada di bawah tempat tidur. Dia berhenti sholatnya. Wahai khalifah, aku ingat ada di mana. Nah, pulang deh, ambil. Dari zaman dulu memang udah begitu. Kenapa? Kita ibadah orang yang paling susah. Kita ibadah khusyuk, susah. Susah. Makanya Nabi mengajarkan amalan-amalan kebaikan di kehidupan kita di dunia. Agar apa? Agar kita menjadi sesosok manusia yang amal ibadahnya besar. Dan amaliyah di dalam kehidupan lebih besar di dalam ibadahnya kita. Orang yang baik, maaf, ngangkat paku dari jalan, ibadah bukan? Dapat pahala nggak? Bukan berarti saya ngomong begini, ntar pulang nyariin paku semua. Enggak, jangan. Kerja ya kerja. Betul nggak?
Yang kedua apa? Amalan yang kebaikannya. Dan ini akan terukir di dalam surganya Allah. Apa? Membantu kesusahan orang lain. Kalau kita kan nggak begitu ya. Kalau ngeliat orang susah kita senang. Akhirnya yes, lu susah juga akhirnya. Dari kemarin kita lagi nyuruh susahnya susah, nggak kesusah-susah. Begitu susah kita senang. Apa kata Nabi? Orang yang membantu kesusahan orang lain, Allah akan berikan kemudahan dunia dan akhirat. Gampangin urusan orang, gampangin. Kayak contoh kita kerja, ada kerja ini di salah satu kantor, seandainya teman nganggur, pengen kerja, maafin, ngomong. Saya cuman ada nih kerjaan, cuman buat jadi OB, mau apa enggak? Contoh, ngebuka rezeki orang nggak tuh? Ngebuka, baik nggak tuh? Baik. Orangnya bisa terima, silahkan. Kalau orangnya nggak mau, ya kita cari lagi yang lain. Kan begitu. Kenapa? Setiap pekerjaan kalau diniatkan dengan ibadah, semua hasilnya baik. Maaf, demi Allah, tukang ojek. Tahu tukang ojek kan ya? Gojek, Grab, pahalanya luar biasa. Menuntaskan urusan orang lain kepada tempatnya. Ini bukan berarti begini juga, kalian jadi Gojek semua. Enggak gitu. Kenapa? Bib, amalan baik. Sama, kalian di kantor, menyelesaikan urusan kantor, itu juga menyelesaikan urusan orang baik. Itu baik kerjaannya. Gojek, dapatnya rezekinya halal nggak? Bagus nggak? Menyelesaikan urusan orang lain yang harusnya dia dengan tepat waktu, dengan semuanya udah dilaksanain. Tapi maaf, tolong. Ada nggak sih rezeki yang halal bisa jadi haram? Bisa nggak? Kenapa? Udah halal, dia beli kuota. Begitu kuota, handphonenya dijadiin judi slot. Haram nggak? Yang tadinya halal menjadi, ini yang bahaya, hati-hati. Ya, gunain waktu semaksimal mungkin. Bib, amalan apa lagi? Selain baca Quran, selain membantu urusan kebaikan orang lain. Yang ketiga, sedekah. Ini berat kalau sedekah dalam hidup kita. Paling berat, sedekah paling berat. Nggak usah zakat, sedekah aja berat. Contoh, di kantong celana 50.000 sebelah kanan. Sebelah kiri 20.000. Kantong atas 2.000. Yang dipakai buat sedekah yang mana? Tuh, istiqomah karena terdidik dari kecil. Kan yang penting ikhlas. Nih dengerin baik-baik. Orang yang sedekah sama sebagaimana dia ngebangun rumah di dalam syurga. Betul nggak? Sekarang 2.000 mau ngebangun rumah. Toko bangunan mana yang bisa beli 2.000 buat sampai ngebangun rumah? Kita hidup ini punya pancingan. Tahu pancingan? Joran. Tahu kan? Joran itu kita mau mancing ikan, harapan ngada ikan gede, ikan kecil. Ikan gede. Betul. Mungkin nggak kalau kita mau dapat ikan gede, umpannya ikan teri? Mungkin. Kalau kita ngelempar ikan teri terus mau dapat hiu, hiu ketawa. Jangankan terinya, jor-jorannya dimakan sama dia. Betul apa enggak? Caranya gimana kalau kita mau dapat yang besar? Buang kakap. Kakapnya lempar, hiu dapat. Insya Allah anak paus ngikut. Betul nggak? Buang. Kenapa? Sedekah ini memperbaiki kehidupan. Ini, setiap orang yang sedekah sebanyak apapun. Saya ngasih contoh buat diri saya dulu. Boleh nggak? Ini di kehidupan saya. Boleh nggak? Contoh nih ya. Ini sedekah. Ada Ustadz Anam yang selalu nemenin saya kemana-mana. Beliau tahu mobil saya ditarik leasing. Corona. Semuanya kolab, betul. Memang kolab juga. Kolab apa kolab? Ente kolab juga. Kolab, nganggur kolab. Kolab enggak? Kayak ikan dinaikin ke daratan, betul. Kelabakan kita. Karena apa? Karena apa? Hah? Gak apa?
bukan ikannya. Enggak, saya nggak ngomongin ikan, nggak bisa napas katanya. Apa yang bikin kita ngerasa